bukan ya, tadi udah ya. Siapa yang mau? Tell my boyfriend what I've been doing. Been thinking of you every time I scroll down. And if you want me, you gotta put the word in. Don't tell your girlfriend that I'm your girlfriend. Benar gak Bu? Bagaimana kalau sudah tidak bisa bekerja Bu? Masih dapat nggak penghasilan? Tentunya tidak bisa. Orang mendapatkan penghasilan itu harus menukar dengan waktu, benar nggak? Semakin besar, ada nggak Bu karyawan yang gajinya 150 juta? Gak ada. Driving too fast, moon is breaking through her hair. Rumi Hanifah. Answer, siapa dan seperti silakan maju ke depan. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. Uji Laki Rama. Chasing it tonight, doubts are running around her head. He's waiting, hides behind a cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. We're only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you've ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. It will never change me and you. Dalam pengalaman 10 tahun aktif dalam 3 perusahaan internasional. Perusahaan itu ya pastinya perusahaan ternama di Jakarta sebagai beauty advisor dan beauty consultant. Dengan segala
bekerja di situ, Bu. Bulan pertama, bulan kedua saya masih digaji. Bulan ketiga, bulan keempat perusahaannya bangkrut dan saya tidak digaji. Alhasil saya akhirnya bekerja jadi cleaning service di PT Hero Supermarket TBK di Taman Anggrek. Dari situlah Ibu saya mulai lagi jadi cleaning service. Tadinya di kantor majalah itu gajinya 400.000 satu bulan. Di cleaning service alhamdulillah naik jadi 450.000 rupiah. Kos-kosan 250.000 rupiah. Ngekos tepat di belakang Mall Taman Anggrek. Sisa berapa Ibu? Sisa 200.000. Boro-boro Bu, saya bisa skincarean, saya bisa jepitan rambut. Ini saya nggak punya Bu. Jepitan rambut yang kala itu harganya cuma 500 perak aja. Saya kalau mau beli udah mikir satu kali Bu, udah nggak usah beli. Nah itu aja. Kalau orang-orang masih punya pikiran 2 atau 3 kali untuk mikir beli, kalau saya cuma satu kali berpikir aja, udah nggak usah beli. Dengan uang 200.000 Ibu, gimana caranya saya ngatur supaya untuk cukup makan aja selama 1 bulan, karena saya harus jalan kaki. Dan dikala saya tidak punya uang Bu, saya tuh sering banget makan barang-barang expired. Ada yang, kalau teman-teman pernah kerja di retail, itu ada yang namanya barang DS. Artinya, mohon maaf ya, kayak roti yang udah expired gitu kan. Itu ada yang direpur, ada yang dibuang. Terus kalau ada yang bagian fresh, bagian fresh itu suka ada yang buah-buahan. Sebenarnya dia belum busuk, tapi kalau sekiranya dijual orang udah nggak mau beli. Nah di situ udah dicacah-cacah gitu, begitu dibuang. Karena saya banyak cleaning service-nya Ibu, saya yang buang ke basement, saya yang bawa. Di sini nanti saya pilihin Bu, saya pilihin, saya bungkus di plastik, saya titip sama petugas tukang sampah. Di situ nanti saya pulang, saya mampir, saya bawa pulang. Saking apa Ibu? Saking iritnya. Terkadang makan di situ. Dan di situ saya bertahan kurang lebih sekitar 11 bulan. Tapi dari perjalanan situlah ya Ibu, dari supermarket itu, dari cleaning service itu, saya kenal sama SPG di toko tersebut. Saya ditawarin, kamu mau nggak jadi SPG? Saya ngiranya nih Bu, enak ya kalau jadi SPG. Yang saya lihat itu apa? Kalau orang-orang jadi SPG itu cuma apa sih? Oh, dia dikasih make up, dia dikasih dandan, dikasih seragam, dandan cantik. Kemudian apa sih? Pakai high heels. Cuman kerjanya cuma ngajak barang, naruh barang doang. Ada orang nanya ya dijawab, ada orang nanya di mana diantarin. Seperti itu doang. Itu menurut saya itu udah pekerjaan yang apa ya? Menurut saya itu pekerjaan yang saya inginkan pada saat itu. Karena dengan gaji cleaning service 450.000, melihat SPG yang saat itu gajinya 1 juta, besar nggak Bu? Besar banget. Makanya saya tuh dulu kalau lihat, saya perempuan, melihat perempuan, oh dia cantik, kok dia wangi, saya pengen. Ada kayak gitu juga nggak? Sama-sama perempuan melihat cewek cantik itu kok asik banget gitu. Pengen juga ya Bu? Sama berarti. Nah, dari situlah Ibu saya mulai tidak mau melewatkan kesempatan. Begitu ditawarin, kamu mau nggak jadi SPG? Perusahaannya perusahaan luar sih sebenarnya, tapi perusahaan besar. Saya kira Bu, kalau saya udah ditawarin berarti saya udah tinggal masuk. Orang dalam nih, gitu. Ternyata tidak Bu. Begitu saya melamar, ternyata harus melewati fase sama. Saya harus tes, saya harus interview, kemudian saya diukurin di badan berat badan, kemudian saya ditakar dulu, kurang lebih sekitar 3 mingguan baru saya masuk kerja. Dan ternyata pekerjaan yang saya lihat itu enak, pekerjaan yang saya lihat itu kok kayaknya nikmat banget. Ternyata setiap hari bikin saya panas dingin. Kenapa? Semua produk di sini, maaf ya saya sebut merek. Ada yang tahu PT Unilever Indonesia TBK? Iya, saya bekerja di PT Unilever Indonesia TBK itu. Produknya banyak enggak Bu? Di situ saya harus menghafal di luar kepala. Karena di luar kepala ya udah hilang. Di luar kepala.
menguras pikiran saya. Tapi karena saya terpaksa, ya udah tetap saya jalanin aja, Bu. Begitu saya sudah selesai training, kurang lebih 3 minggu, saya ditugaskan di toko. Saya ditugaskan pertama kali itu di Intercon Jakarta Barat, Meruya. Selama 1 minggu itu setiap hari saya didampingin supervisor saya. Kemarin kan di kantor kamu hanya tes produk knowledge, sekarang di toko kamu praktek. Setiap kali saya ditaruh di lorong, yang ada produk levelnya itu ada orang untuk tawarin. Saya tuh selalu mau berangkat kerja tuh saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan gak ada orang yang belanja. Ya Allah, mudah-mudahan gak ada orang yang datang ke toko. Sakit-sakitnya saya takut buat ngomong sama orang itu. Ya, saya harus bayar kosan, saya nggak ada keluarga. Kalau saya pulang kampung saya ngapain? Saya nggak bisa panik, saya nggak masa harus nyari rumput gitu. Banyak pikiran bergejolak di pikiran saya, Bu. Semuanya itu saya jalani dengan terpaksa. Saya terpaksa, setahun terpaksa, 2 tahun terpaksa, 3 tahun saya baru nyaman, Bu. 3 tahun saya baru nyaman, 3 tahun saya baru mulai merasa enak, saya baru mulai merasa menerima. Meskipun terpaksa dijalani terus. Kalau tanggal tua rasanya pengen resign, kalau terima gaji, oh ya udah bertahan, gitu aja terus, Bu, sampai 3 tahun. Kalau gajian saya lupa sakit hati, nanti kalau udah tanggal tua, ingat lagi omelan atasan gitu. Gitu terus siklusnya. Sampai suatu ketika saya ditugaskan di BSD Tangerang. Ini udah pindah perusahaan, di perusahaan Krislan Kambina, masih sama dari luar negeri juga. Ketika saya saat itu, Bu, saya hanya sebagai seorang SPG Nutrition, kemudian datang seorang konsumen, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, menggendong anak kecil, kurang lebih sekitar 7 atau 8 bulan. Nah, bapak-bapak tersebut, Bu, saya tawarin produk yang saya jual, tapi bapak-bapak itu menolak, Bu, menolak terus. Tapi yang namanya jiwa salesnya udah melekat di sini, ya, Bu. Saya nggak kejar terus, pokoknya kalau belum dapat saya beli. Saya kejar terus, malah si bapak itu prospek saya, Bu. Gimana ceritanya coba, Bu? Saya yang jualan, malah saya yang prospek. Aduh, gimana ini? Akhirnya si bapak itu ajak saya, Mbak Yanti, namanya Mbak Yanti, iya. Mbak, saya lihat kamu orangnya yang gigih, Mbak mau punya penghasilan tambahan enggak? Yang tadinya saya ngocos, Mbak ini bagus Pak, ini udah gitu. Mbak mau punya penghasilan tambahan enggak? Punya uang tambahan? Saya langsung, gimana, Bu? Dan dengar duit, Bu, langsung, nggak bisa ini kayaknya kan dengar duit. Bisnis apa, Pak? Kerjanya ngapain, Pak? Hasilnya berapa, Pak? Saya langsung, Mbak, saya tidak bisa mengganggu waktu kerja Mbak. Namanya siapa? Mbak Yanti. Saya tidak bisa mengganggu waktu kerjanya Mbak Yanti, nggak enak. Saya minta kontaknya Mbak Yanti, mungkin di luar jam kerja Mbak Yanti, nanti kita bisa meet up dan kita ngobrol lebih serius. Ngobrol santai aja, tapi kita ngobrolnya serius. Kira-kira kalau Ibu jadi saya, Ibu kasih nggak kontaknya? Kasih, sama, Bu, saya kasih. 2 hari kemudian Bapak itu kontak saya, kemudian kita janjian di Bintaro. Setelah itu saya di prospek apa, Bu? Di prospek untuk jadi agen asuransi. Ketika saya dikasih diagram piramid, Ibu kalau misalnya yang pernah jajan sama orang, oh ternyata kok sistemnya seperti ini, ada kayak gambar, merasa terjebak nggak, Bu? Saya merasa terjebak saat itu, Bu. Saya merasa terjebak, saya merasa, aduh, kok saya kayak masuk penjara ini ya kalau kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak dicoba, apa lagi gitu. Di saat itu saya juga posisinya udah sekitar 8 tahun jadi SPG. Kayaknya udah kok kayak gini-gini aja, kok nggak ada perubahan. Kalau misalnya saya masih ada di sini terus, saya nggak akan ada perubahan. Di sini berusaha, Bu, melawan ego saya, melawan rasa malas saya, mencoba keluar dari yang biasa saya kerjakan. Diajarin sama apa yang saya, Mbak, kamu nongkrongnya di rumah sakit, pokoknya apa
Ya, kamu nongkrongnya di rumah sakit, kamu duduk aja di depan kamar dokter yang di situ banyak konsumen antri. Kamu duduk aja di situ. Kalau di situ ada orang-orang yang antri di dokter kandungan, ya udah kamu pura-pura hamil aja. Dan itu sangat mengganggu. Kalau ada orang yang ngantri di depannya dokter ruangan apa namanya penyakit dalam, pokoknya ngantri di situ aja. Ya pura-pura aja ngantri saudara, ngantri siapa kayak gitu. Saya prospeknya di situ Bu. Jadi kalau ada orang saya antri, ibu antri dokter siapa? Bapak sakit apa? Siapa yang sakit? Terus saya prospek, saya selama 4 bulan Bu. Seminggu itu kurang lebih 4 kali saya nongkrong di rumah sakit. Langganan saya itu rumah sakit Bintaro, rumah sakit Ciledug, rumah sakit BSD, sama rumah sakit Jakarta Selatan. Saya nongkrongin Bu selama 4 bulan Bu. Di satu pun saya nggak dapat konsumen, saya nggak dapat nasabah. Kalau saya pikir rugi nggak Bu? Ongkos saya Bu, itu setiap hari saya perhitungkan Bu. Ongkos saya berapa nih, beli bensin lumayan nih 20.000. Aduh saya bayar parkir, mana parkirnya kalau di rumah sakit nggak gratis. Kemudian si bapak ini pastilah produk Natura. Nah ketika saya melihat Natura, saya tanya, bapak ini produknya apa? Ini produknya Natura Mbak. Produk Natura itu adalah produk kecantikan. Nah, ketika saya mendengar produk kecantikan gitu ya, saya kok langsung tertarik. Pak, kayaknya saya tertarik deh Pak. Oh ya Mbak, Mbak sekarang tugas di mana? Sekarang tugas di IMBSD Pak. Ya udah Mbak, kapan pulang kerja? Nanti saya ke sana. Begitu saya pulang kerja, kurang lebih jam 4 sore, si bapak itu datang ke saya terus dijelasin. Nah di situ Bu, saya mulai tertarik Bu. Karena apa? Saya kata Pak, kenapa Pak saya tertarik gitu? Pak, kalau ini produknya kosmetik ya Pak, seandainya pun saya males, saya lagi capek, expirednya lama Pak, 2 tahun. Ya kan kalau orang males nggak mungkin 2 tahun tuh Bu. Ya kalau saya males kan sehari 2 hari, terus setelah itu udah istirahat, apalagi itu udah shopping gitu ya. Udah dipakai berbelanja nih gitu, semangat lagi cari cuan gitu kan. Saya masih bisa gerak lagi nggak basi Pak. Kalau kemarin Pak, saya jualan obat diet Pak, ditawarin temen juga, MLM juga. Saya harus minta maaf ya Pak, saya harus nyari orang gemuk Pak gitu. Saya disuruh jualan apa Pak, suplemen, saya harus nyari orang sakit. Pernah juga Ibu saya ditawarin untuk jualan obat-obatan, saya harus nyari orang sakit gitu. Yang kemarin Bapak tawarin apa? Asuransi. Sama, saya kayak jualan aman-aman gitu. Bapak sekitar semuanya Pak, setiap bulan nanti Bapak mendapatkan manfaat ini. Nanti Mbak Yanti, iya. Nantinya kapan Pak? Mohon maaf Pak, nanti kalau Bapak sakit, nanti kalau Bapak meninggal gitu. Oh nggak enak Mbak gitu. Akhirnya saya menemukan yang pas di Natura. Saya nggak harus nyari orang gemuk, saya nggak harus nyari orang kurus, saya nggak khawatir nanti expired. Semua orang bisa saya tawarkan. Kita promosi, kita tawarkan 10 orang aja, mungkin yang terima hanya 2 atau 3 orang. Nah ini gimana ceritanya kalau kita harus nyari orang gemuk 10, yang mau mungkin cuma 2 orang. Tapi kalau di Natura ini ya Bapak Ibu, semua orang bisa kita tawarkan. Nah, ketika saya menjalankan Natura, yang menurut saya itu kok kayaknya mudah ya. Karena semua orang bisa kita tawarkan, cocok untuk semua jenis kulit. Tapi faktanya Bu, pertama kali saya beli itu 3 paket. Ternyata 3 paket ini nggak laku saya jual Bu. Selama 1 bulan, 1 pun nggak ada produk ini yang keluar. Akhirnya saya udah mulai berpikir keras. Ternyata susah juga ya. Nggak bisa, ini saya jualan Natura kok nggak bisa, ini pasti ada yang salah, kenapa nggak bisa gitu. Akhirnya saya mengambil langkah yang salah. Kenapa saya bilang langkah yang salah? Karena saya paksa teman-teman saya untuk pakai. Ya udah ini pakai. Nanti bulan depan baru bayar. Jualan, kamu jualan ya, dari aku harganya 75.000, kamu jual terserah berapa, tapi saran dari aku 90.000 ya, itu sisanya kamu yang pakai. Setor ke aku harga modal berapa, hanya berapa pieces doang. Dari aku punya tim tadi, aku bisa ngerasain bedanya. Saya jualan sendiri 1 bulan nggak laku, tapi ketika saya punya tim, di bulan kedua itu alhamdulillah
yang keluar 5 produk. 5 produk botol MBS. Saya jualan 2 botol, teman-teman saya itu ada yang 3 botol. Nah, yang pakai saya suruh pakai itu belum ada yang beliin uangnya. Tapi dari 1 atau 2 orang tersebut ada yang ternyata cocok, Bu. Ada yang ternyata cocok. Kemudian apa? Yaudah deh, mau gue beli lagi. Dari situ yang tadinya niat saya mutung nih, saya nggak mau lanjutin lagi Hakura, soalnya saya nggak bisa. Karena ada yang repeat order, karena ada yang mau beli paket lagi, niatan saya untuk mundur, niatan saya yang gimana caranya supaya produk ini laku. Kalaupun saya nggak untung, minimal balik modal. Kalaupun saya rugi, minimal ruginya nggak 100%. Pikiran saya awalnya seperti itu, tapi karena ada yang mau, ada yang repeat order, akhirnya saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi, mulai dari posting, kemudian dapat. Sekarang kalau teman-teman input 1 paket, langsung dapat bonus nggak 50.000? Ya. Kalau dulu saya enggak, Bu. Dulu masih sistem lama, minimal itu harus saldonya 300.000 dulu baru bisa ditarik. Ya, betul. Nih, saya udah input nih. Nih, saya punya bonus nih 200.000. Kalau ditanya, lu udah menerima bonusnya belum? Belum. Ya elah, diketawain saya, Bu. Ya elah, angka doang. Enggak, tapi bener-bener dulunya. Lu udah rasain belum? Belum. Ya elah, angka doang. Pertama kali saya menarik akhirnya, Bu, 300.000. Yang masuk ke rekening saya berapa, Bu? 270.000, karena masih kepotong 10% ya pada saat itu. Pertama kali saya tarik bonus, saya kasih tahu ke teman-teman saya nangis, Bu. Kenapa nangis? Biasanya saya lihat di web, oh bonus sekian gitu kan, di withdrawal yang udah member pasti tahu ya. Ketika saya tarik, yang saya tarik berarti kan 250.000 ya, Bu. Saya lihat di tangan saya begini, masih di depan ATM, tangan saya gemetar. Ya Allah, ternyata beneran jadi duit. Ada yang ngalamin kayak gitu nggak? Ada yang ngalamin norak nggak? Belum pernah bisnis, akhirnya dapat jadi duit. Jadi 250.000 pertama kali itu nikmatnya Masya Allah. Dari situ saya mulai percaya diri. Mulai dari situ saya mulai percaya diri. Nah, buat teman-teman yang nggak percaya diri, apalagi udah yang tarik bonus, udah yang tahu manfaatnya, makin percaya diri nggak, Bu? Iya. Harusnya makin percaya diri. Resikonya di bisnis ini apa sih, Bu? Paling dikatain downline-nya, dikatain orang-orang sekitar kita, lemah, ini mah cuma untungin yang di atas. Ada yang pernah dengar seperti itu? Iya, banyak. Ini cuma untungin yang di atas doang. Terus kalau yang di atas nggak untung, ngapain kita capek-capek kerja keras supaya kita bisa di atas? Terus harusnya gimana? Kita bisnis, makin lama makin rugi, makin bangkrut, begitu. Yang saya tahu di segmen manapun, baik itu di konvensional, baik itu di network marketing, baik itu di kalangan apapun, ketika orang punya jabatan dan posisinya di atas, itu nikmat nggak, Bu? Kalau ada sebuah perusahaan, kalau ada sebuah profesi yang bilang semakin lama, semakin hari, semakin kita di atas, semakin bangkrut, ada yang mau lanjut nggak? Nggak ada. Nggak mau pastinya. Tantangan terbesar di bisnis ini yang saya rasakan apa, Ibu? Ketika mengajak orang untuk hadir ke pertemuan aja itu susahnya minta ampun. Bener nggak? Setelah saya rasain bonusnya, minimal saya tarik 270.000. 3 bulan kemudian, saya belum punya level silver, gold, atau itu belum ada level sama sekali. Saya bikin acara sama persis seperti acara hari ini, tepatnya di Hotel Jakarta Timur. Hotel yang kecil-kecil aja, Bu, yang kapasitasnya hanya 20 orang. Itu bersama upline saya, bersama Bu Dini ya saat itu, bersama upline saya juga, Pak Boni. Tahu nggak punya datang berapa, Bu? Yang datang 0, Bu. Padahal gedung udah disewa, snacknya pun udah ada. Sampai saya harus narikin orang-orang di pasar. Saya harus narikin orang di pinggir jalan. Mbak, gratis, Mbak.
aja. Nggak ada satupun orang yang mau masuk Bu. Nangis ya Bu? Nangis. Saya ngedrop lagi. Padahal ketika saya tarik duit pertama 250.000 tadi, saya itu semangatnya udah pokoknya semangat jiwa 45 kan. Tapi begitu saya bikin acara, ternyata yang datang ngedrop lagi. Aduh kayaknya emang nggak cocok nih. Kayaknya mundur aja nih, udah nggak bisa. Tapi balik lagi. Aduh kerjaan juga nggak enak banget ya. Ini saya harus tekan kontrak. Jadi saya kerjanya tuh di kontrak Bu, namanya PKWT. Jadi pekerja waktu tertentu. Jadi saya di kontrak. Udah kayak gitu nanti kan persyaratan gitu ya. Nah teman-teman saya yang usianya udah 35 tahun itu udah, kamu berapa bulan lagi dirumahkan ya gitu. Terus kalau misalnya bajunya udah mulai nggak muat gitu ya Bu gitu, itu langsung dikodein Bu, diet gitu Bu. Enak gak Bu? Itulah kerja Bu. Kita tuh dituntut. Kerjaan nggak enak, bisnis nggak enak, semuanya serba nggak enak. Di situ saya berpikir, aduh saya mau gimana lagi ya? Ternyata memang benar bahwasanya di dunia ini tidak ada pengaman, yang ada hanya kesempatan. Enggak setelah saya silver, saya apapun setelah saya punya level. Saya kembali semangat setelah saya mulai percaya diri. Saya mulai percaya diri menawarkan. Saya mulai menerima, mulai bangga bahwasanya network marketing ini adalah perusahaan, adalah bisnis yang memang layak untuk diperjuangkan. Dari berbagai keluh kesah, rintangan dari pertama-pertama yang saya jalani itu Bu, saya nggak pede Bu. MLM ya, saya kalau lantang. Jadi kalau dulu saya prospeknya malu-malu Bu. Tapi ketika saya prospeknya itu dengan lantang, dengan percaya diri. Setelah saya silver Bu, kurang lebih sekitar 3 bulanan saya gold. Setelah kurang lebih dari gold ke diamond sekitar 6 bulan atau 4 bulan gitu, diamond. Nah dari diamond ke crown itu kurang lebih sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Dari crown ke ambassador, alhamdulillah Allah lancarkan. Hanya dalam waktu 3 bulan dari crown ke ambassador